Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Garin Wirayuda dengan NIM 11308502220003 dan Ambrina Rosada dengan NIM 11308502220001. Di sini kami akan membahas materi uji homogenitas. Sebelumnya, yang terhormat Bu Nurul Husna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Matematika 2. Baiklah, kita mulai saja ke videonya. A. Pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Uji homogenitas yang akan dibahas adalah uji Bartlett dan uji homogenitas variansi. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji Bartlett atau digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari dua kelompok data. Rumus uji Bartlett yaitu X pangkat 2 sama dengan ln 10 dikali buka kurung B dikurang sigma dekalog SI pangkat 2 tutup kurung, di mana N sama dengan jumlah data, B sama dengan buka kurung sigma deka tutup kurung log S pangkat 2, yang mana S pangkat 2 sama dengan sigma buka kurung deka SI pangkat 2 tutup kurung per sigma deka. SI pangkat 2 sama dengan varians data untuk setiap kelompok ke I. Deka sama dengan derajat kebebasan. Kriteria pengujian. Jika X pangkat 2 hitung lebih dari sama dengan X pangkat 2 tabel atau 1 dikurang alfa deka sama dengan K dikurang 1, maka tolak HO atau data tidak homogen. Jika X pangkat 2 hitung lebih kecil dari X pangkat 2 tabel atau 1 dikurang alfa deka sama dengan K dikurang 1, maka terima HO atau data homogen. Oke, contoh soal uji Bartlett. Data penelitian untuk penelitian eksperimen di SD 9 Singkawang. Penelitian tentang perbedaan hasil belajar siswa akibat dari perlakuan atau eksperimen. Adapun perlakuan yang diberikan adalah perbedaan strategi atau metode pembelajaran pada siswa SD 9. Adapun strategi atau metode pembelajaran yaitu ada kelompok 1 metode A diskusi kelompok besar, kelompok 2 metode B diskusi kelompok kecil, kelompok 3 metode C ceramah dengan media, kelompok 4 metode D ceramah tanpa media. Adapun data hasil belajar siswa berdasarkan skor tes yang diperoleh dan jumlah siswa untuk setiap kelompok disajikan dalam tabel berikut. Penyelesaian cara Excel. Adapun data hasil belajar siswa berdasarkan skor tes diperoleh dan jumlah siswa untuk setiap kelompok disajikan yaitu nomor 1 sampai 10 terdiri dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan data di atas dapat dihitung nilai varian setiap kelompok seperti pada tabel berikut. Kemudian ada statistik kelompok perlakuan kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian pertama mencari rata-rata yaitu dengan rumus average B14 banding B23 sama dengan 43,2. Kelompok 2 average C14 banding C23 sama dengan 52,5. Kelompok 3 average D14 banding D23 sama dengan 51,5. Kelompok 4 average 14 banding D23 sama dengan 55,5. Kemudian mencari standar deviasi yaitu sama dengan STD/LV titik S from B14 banding B23 sama dengan 12,15. Kelompok 2 S sama dengan STD/LV titik S C14 kali C23 sama dengan 13,67. Kelompok 3 sama dengan STD/S D14 banding D23 sama dengan 13,14. Kelompok 4 sama dengan STD/LV titik S 14 banding 23 sama dengan 16,72. Kemudian mencari varians yaitu dengan sama dengan part titik S B14 banding B23 sama dengan 147,51. Kelompok 2
sama dengan var titik S C14 banding C23 sama dengan 186,94. Kelompok 3 sama dengan var titik S D14 banding D23 sama dengan 172,54. Kelompok 4 sama dengan var titik S 14 banding D23 sama dengan 229,61. Kemudian jumlah data N yaitu dari kelompok 1 sampai 4 yaitu 10. Dari tabel homogenitas varians ada tabel penolong untuk uji homogenitas varians. Pertama yaitu kelompok 1 DK-nya yaitu B32 dikurang 1 jadi 9. Kelompok 2 BC32 dikurang 1 yaitu 9. Kelompok 3 D32 dikurang 1 sama dengan 9. Kelompok 4 E32 kurang 1 sama dengan 9. Kita masukkan di tabel ini. Kemudian S di pangkat 2 yaitu varians sama dengan var S D14 banding D23 dapat 147,51 dan seterusnya. Kemudian DK dikali varians versi pangkat 2 yaitu DK nya di D38 dikali C38 itu 1327,6. Kelompok 2 yaitu D39 dikali C39 yaitu 1682,5. Kelompok 3 B40 dikali C40 yaitu 1552,9. Kelompok 4 yaitu B41 dikali C41 sama dengan 2516,5. Kemudian kita totalkan DK nya yaitu sum buka kurung B38 banding B41 sama dengan 36. Kemudian total SI2 yaitu sum C38 dan C41 sama dengan 386,61. Kemudian mencari total DK dikali SI pangkat 2 itu sama dengan sum D38 dibanding D41 sama dengan 70,79,5. Kemudian mencari log SI2 yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung log C38 tutup kurung 2 kali sama dengan 2,17 log SI pangkat 2 kelompok 2 yaitu log C38 tutup kurung 2 kali 2,27. Kemudian kelompok 3 yaitu log C40 tutup kurung 2 kali sama dengan 2,24. Kelompok 4 sama dengan log buka kurung C41 tutup kurung 2 kali sama dengan 2,45. Kemudian kita totalkan sama dengan sum E38 banding E41 sama dengan 9,12. Kemudian kita kalikan DK dikali log S di pangkat 2 yaitu kelompok 1 B38 dikali E38 sama dengan 19,52. Log SI2 kelompok 2 yaitu sama dengan D39 kali E39 yaitu 20,45. Kelompok 3 D40 dikali O40 sama dengan 20,13. Kelompok 4 D41 kali O41 sama dengan 22,02. Totalnya itu sama dengan sum F38 dan F41 sama dengan 2,12. Kemudian kita menghitung varians gabungan yaitu S2 sama dengan sigma DK kali SI 42 per sigma DK yaitu D42 dibagi D42 sama dengan 196,6528. D sama dengan D42 dikali log K38 itu kurung 2 kali sama dengan 82,2732. X pangkat 2 yaitu ln 10 kali B dikurang sigma DK log SI2 sama dengan buka kurung ln buka kurung 10 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung O38 dikurang F42 tutup kurung sama dengan 1,0529. Untuk alfanya sama dengan 5% dari data distribusi X kuadrat dengan DK 4 kurang 1 sama dengan 3 diperoleh X kuadrat 0,53 yaitu sama dengan 7,81. Jadi X kuadrat itu kurang dari X kuadrat tabel sehingga menyatakan varians homogen, berarti data ini homogen. Penyelesaian secara manual. Contoh soal uji Bartlett. Didapat tabel berikut di kelompok perlakuan yaitu rata-ratanya, deviasi, standar deviasi, varians, jumlah data, dan DK N-1. Didapat semuanya dimasukkan dalam tabel ini.
Tabel ini diperoleh melalui perhitungan, yaitu penyelesaian cara manual rata-rata. Kelompok 1 yaitu dengan rumus X bar sama dengan sigma XI sama dengan 1 sampai N per N, yaitu sama dengan 40 ditambah 58 tambah 49 tambah 43 tambah 32 tambah 51 tambah 47 tambah 46 tambah 51 tambah 15 dibagi banyak data, yaitu 10 data, yaitu 432 dibagi 10 sama dengan 43,2, rata-ratanya 43,2 di kelompok 1. Di kelompok 2 yaitu 32 ditambah 47 tambah 50 tambah 63 tambah 51 tambah 72 tambah 49 tambah 32 tambah 62 tambah 67 per 10. Banyak datanya yaitu jadi 52,5. Kelompok 3 yaitu 57 ditambah 66 tambah 50 tambah 43 tambah 47 tambah 61 tambah 45 tambah 54 tambah 66 tambah 22 dibagi banyak data 10, yaitu sama dengan 51,5. Kelompok 4 43 ditambah 60 tambah 69 tambah 65 tambah 55 tambah 59 tambah 43 tambah 21 tambah 82 tambah 58 dibagi 10, yaitu 55,5. Kemudian mencari standar deviasi, kita menggunakan rumus S sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar dipangkat 2 kan per N atau banyak data dikurang 1. Kelompok 1 standar deviasinya yaitu 40 dikurang 43,2 pangkat 2 ditambah 58 dikurang 43,2 pangkat 2 ditambah 49 dikurang 43,2 pangkat 2 ditambah 43 dikurang 43,2 pangkat 2 ditambah 32 dikurang 43,2 pangkat 2 ditambah 51 dikurang 43,2 pangkat 2 ditambah 47 dikurang 43,2 pangkat 2 ditambah 46 dikurang 43,2 pangkat 2 ditambah 51 dikurang 43,2 pangkat 2 ditambah 15 dikurang 43,2 pangkat 2 dibagi N dikurang 1, yaitu 10 dikurang 1. Hasilnya didapat yaitu akar dari 1327,6 dibagi 9, yaitu dapat 12,15. Kelompok 2 sama juga, yaitu 32 dari kelompok 2 kita ambil 32 dikurang rata-rata dari kelompok 2 yaitu 52,5, seterusnya 47 dikurang 52,5 dikuadratkan, dan kita jumlahkan semua dibagi 10 dikurang 1, yaitu 9, didapat sama dengan akar dari 1682,53 dibagi 9, yaitu dapat 13,67. Kemudian kelompok 3 sama juga, yaitu kita ambil 57 dikurang rata-rata dari kelompok 3 dikuadratkan ditambah 66 dikurang rata-rata dari kelompok 3 yaitu 51,5 dikuadratkan ditambah dan seterusnya per 10 dikurang 1 yaitu 9. Didapat dari hasil perhitungan yaitu akar dari 1500 2,9 per 9 yaitu sama dengan 13,14. Kelompok 4 juga sama, yaitu 43 dikurang rata-rata dari kelompok 4 yaitu 55,5 kita pangkat 2 kan ditambah 60 kurang 55,2 pangkat 2 kita pangkat 2 kan ditambah sampai 58 dikurang 55,5 pangkat 2. Didapat dari hasil perhitungan yaitu akar dari 2516,5 dibagi 9 yaitu dapat 16,72. Kemudian kita mencari varians. Yang pertama kelompok 1 yaitu dengan rumus S kuadrat itu sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1. Nah, sama kayak rumus standar deviasi tadi, yaitu 40 yang kelompok 1 40 dikurang rata-rata dari kelompok 1 yaitu 43,2 dipangkat 2 kan ditambah 58 dikurang 43,2 dipangkat 2 kan, dan seterusnya per 10 dikurang 1. Dia dapat dari hasil perhitungan yaitu 1327,6 dibagi 9 yaitu didapat sama dengan 1147,51. Kemudian kelompok 2, untuk kelompok 2 variansnya yaitu kita ambil 32 dikurang rata-rata dari kelompok 2 itu 52,5 kita pangkat 2 akan ditambah 47 dikurang rata-rata dari kelompok 2 itu 52,5 dipangkat 2 akan dan seterusnya sampai 67,5 kurang
1252,5 pangkat 2 dibagi 10 kurang 1 yaitu 9. Dari hasil perhitungan itu sama dengan 1682,53 dibagi 9 yaitu dapat 186,94. Kelompok 3 juga sama, yaitu 57 dikurang rata-rata dari kelompok 3 yaitu 51,5 dipangkat 2 akan ditambah 66 dikurang 51,4 kedua akan sampai seterusnya sampai 22 kurang 51,1 pangkat 2 kan per 10 kurang 1 yaitu 9. Dari hasil perhitungan yaitu didapat 1552,9 dibagi 9 dapat 172,54. Kemudian kelompok 4 sama juga, yaitu 43 dikurang rata-rata dari kelompok 4 yaitu 55,5 dipangkat 2 kan ditambah 60 dikurang 55,2 pangkat 2 55,5 pangkat 2 sampai 58 dikurang 55,5 pangkat 2 didapat dari hasil perhitungan yaitu 2516,5 dibagi 9 dapatnya 279,61. Kita membuat tabel homogenitas varians, yaitu tabel penolong untuk uji homogenitas varians. Yang pertama kita buat tabelnya seperti ini, kemudian total DK yaitu sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 9 tambah 9 sama dengan 36. Total SI pangkat 2 yaitu kita tulis total varians itu 147,51 ditambah 146,94 tambah 102,54 ditambah 279,61 dapatnya 786,61. Kemudian kita mencari DK dikali SI, tinggal kita kalikan 9 dikali 147,51 dapatnya 1327,6 dan seterusnya sampai kelompok 4. Totalnya kita jumlahkan saja sehingga hasilnya 77.079,5. dan log SI yaitu kita logkan saja, yaitu log 147,51 yaitu log varians sama dengan 2,17 sampai kelompok 4. Kemudian kita jumlahkan sehingga hasilnya 9,12. Kemudian DK kita kalikan log SI pangkat 2 itu log varians 9 dikali 2,17 yaitu 19,52 sampai kelompok 4. Kemudian hasilnya kita jumlahkan dapat 82,12. Selanjutnya, uji homogenitas varians uji F atau digunakan untuk menguji homogenitas varians dari dua kelompok data. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas: yang pertama, mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus S pangkat 2X sama dengan N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang buka kurung sigma XI tutup kurung pangkat 2 per N dikali buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. S pangkat 2Y sama dengan N dikali sigma YI pangkat 2 dikurang buka kurung sigma YI tutup kurung pangkat 2 per N dikali buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Kedua, mencari F hitung dengan dari varians X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Catatan yang pertama, pembilang S besar artinya varians dari kelompok dengan varians terbesar atau lebih banyak. Yang kedua, penyebut S kecil artinya varians dari kelompok dengan varians terkecil atau lebih sedikit. Yang ketiga, jika varians sama pada kedua kelompok, maka bebas tentukan pembilang dan penyebut. Langkah terakhir yaitu langkah ketiga, membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan yang pertama, untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar adalah DK pembilang N dikurang 1. Yang kedua, untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah DK penyebut N dikurang 1. Yang ketiga, jika F hitung kurang dari F tabel berarti homogen. Yang keempat, jika F hitung lebih dari F tabel berarti tidak homogen.
Kemudian uji homogenitas varians, penyelesaian cara Excel. Kita ketahui ada AX dan BY, dan X nya kita kuadratkan dapat 1849 dan seterusnya sampai baris bawah. Kemudian Y nya kita kuadratkan juga dapat 3249 sampai ke bawah. Kemudian semuanya kita totalkan. Yang ini dapat 555, yang dapat 33.319, yang Y totalnya dapat 511, yang Y kuadrat totalnya 27.605. Kemudian lakukan perhitungan mencari varians X dan varians Y. S kuadrat X sama dengan var titik S, yaitu sama buka kurung F7 banding F16 tutup kurung sama dengan 279,6111. S kuadrat Y sama dengan var titik S buka kurung H7 banding H16 sama dengan 172,5444. N sama dengan 10, kemudian cari F hitungnya. F sama dengan D20 dibagi D21 sama dengan 1,620. 16 dari perhitungan di atas diperoleh F hitung itu 1,62, dan dari grafik daftar distribusi F dengan ketika pembilang dari S besar N kurang 1 yaitu G22 dikurang 1 sama dengan 9, jika penyebut dari S kecil N kurang 1 sama dengan G22 dikurang 1 sama dengan 9. Alfanya 0,05. F tabel, kita lihat F tabel. Dari F tabel di atas di samping bisa dilihat yaitu bahwa F hitungnya kurang dari F tabel, berarti data variabel X dan Y itu homogen. Contoh uji homogenitas varians. Contoh soal, data siswa SDN 9 Singkawang, data tentang hubungan antara teknik membaca AX dan teknik membaca BY. Penyelesaian dengan cara manual. Dilakukanlah penghitungan mencari varians X dan varians Y dengan rumus yang pertama, S pangkat 2 X sama dengan N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang buka kurung sigma XI tutup kurung pangkat 2 per N dikali buka kurung N dikurang 1 tutup kurung sama dengan 10 dikali 33.319 dikurang buka kurung 555 tutup kurung pangkat 2 per 10 dikali buka kurung 10 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 25.165 per 90 sama dengan 279,6111. Selanjutnya mencari S pangkat 2 Y sama dengan N dikali sigma YI pangkat 2 dikurang buka kurung sigma YI tutup kurung pangkat 2 per N dikali buka kurung N dikurang 1 tutup kurung sama dengan 10 dikali 27.665 dikurang buka kurung 511 tutup kurung pangkat 2 per 10 dikali buka kurung 10 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 15.529 dibagi 90 sama dengan 172,5444. Kemudian mencari F hitung dengan dari varians X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil sama dengan 279,6111 dibagi 172,5444 sama dengan 1,620516, atau bisa juga kita bulatkan menjadi 1,62. Kemudian dari penghitungan di atas diperoleh F hitung yaitu 1,62, dan dari grafik daftar distribusi F dengan DK pembilang dari S besar sama dengan N dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9, DK penyebut dari S kecil sama dengan N dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9, alfanya sama dengan 0,05, dan F tabel diperoleh yaitu 3,18 dan didapat dari tabel distribusi F yang ada di samping ini.
Kemudian tampak bahwa F hitung itu lebih kecil dari F tabel. Hal ini berarti data variabel X dan Y adalah homogen. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat penyelesaian di Excel berikut ini. Oke, baiklah, di sini saya menjelaskan uji homogenitas Barnard. Kita ketahui ada 4 kelompok data, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Adapun data hasil belajar siswa berdasarkan skor dapat dilihat pada tabel berikut. Kelompok 1 ada 40, 58, 49, 43, 32, 51, 47, 46, 51, 15. Lalu berdasarkan data, dihitung nilai varians setiap kelompok seperti pada tabel berikut. Pertama kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata yaitu sama dengan average kolom B baris ke-14 sampai 23. Kemudian klik enter. Kemudian begitu juga kelompok 2, sama dengan average buka kurung kolom C baris 14 sampai kolom C baris 23, kemudian klik enter. Begitupun seterusnya kelompok 3 dan kelompok 4. Kemudian untuk rumus standar deviasi, yaitu kita cari dengan sama dengan STDOP S kolom B baris 14 sampai 23, tutup kurung, lalu klik enter. Begitu juga dengan kelompok 2, sama dengan STDOP titik S buka kurung kolom C baris 14 sampai 23, tutup kurung, klik enter. Kemudian begitu seterusnya kelompok 3 dan kelompok 4. Lalu untuk mencari varians atau SI pangkat 2, yaitu sama dengan var titik S buka kurung kolom B baris 14 sampai kolom B baris 23, kita blok, kemudian tutup kurung, klik enter. Hasilnya seperti ini. Begitu juga kelompok 2, sama dengan var titik S buka kurung kolom C baris 14 sampai kolom C baris 23, kita blok, tutup kurung, kemudian enter. Begitu juga kelompok 3 dan kelompok 4, menyesuaikan kolomnya. Lalu jumlah data di sini ada 10 data. Kita tulis 10 dari kelompok A sampai D, dari kelompok 1 sampai 4. Itu semuanya 10 data. Jadi kita tulis 10 10 10. Kemudian di sini DK itu rumusnya N kurang 1. Itu artinya kita cari kolom B baris 32. Baris 32 ini 10 dikurang 1 itu 9. Kemudian klik enter. Begitu juga kelompok 2. Kolom C baris 32, 10 dikurang 1 sama dengan 9. Begitu juga kelompok 3 dan kelompok 4. Lalu untuk tabel homogenitas varians, kita buat tabel penolong untuk uji homogenitas varians. Kita lihat sampelnya kelompok 1, 2, sampai 4. DK nya kita lihat 9. Kemudian SI pangkat 2 atau varian, yaitu dari tabel yang sebelumnya, yaitu 147,51 ini kita masukkan ke sini semua. Kemudian DK dikali SI pangkat 2, yaitu sama dengan baris kolom B baris 38 dikali kolom C baris 38. Hasilnya ini. Begitu juga seterusnya. Kelompok 2, kolom B baris 39 dikali kolom C baris 39. Kelompok 3 dan kelompok 4 juga sama seperti itu. Kemudian untuk mencari log SI pangkat 2 atau log
log variance. Kita cari dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung log, buka kurung, kolom C baris 38, kemudian kita tutup kurung 2 kali, kemudian klik enter. Hasilnya seperti ini. Ini juga sama dengan buka kurung log, buka kurung lagi, kolom C baris 39, tutup kurung 2 kali, kemudian klik enter. Ini juga sama, kita menyesuaikan dengan barisnya, jadi kita sesuaikan dengan barisnya. Lalu yang ini DK dikali log S I pangkat 2. DK nya ini berada di kolom B baris 38 dikali kolom E baris 38, yaitu log S I pangkat 2. Hasilnya seperti ini, 19,52. Lalu yang ini juga sama dengan kolom B baris 39, yaitu 9 dikali kolom E baris 39, itu 2,27, hasilnya 20,45. Dan ini menyesuaikan kelompok 3, kelompok 4 menyesuaikan dengan barisnya. Kemudian ini kita totalkan dengan sum, menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari kolom B baris 38 sampai kolom B baris 41, kita blok, kemudian tutup kurung enter. Lalu ini juga sama, kita jumlahkan sama dengan sum, buka kurung, kolom C baris 38 sampai kolom C baris 41, kita tutup kurung, kemudian enter. Nah ini sama juga, sama dengan sum, buka kurung, kolom D baris 38 sampai kolom D baris 41, kita tutup kurung, kemudian klik enter. Yang ini juga sama dengan sum, buka kurung, kolom E baris 38 sampai kolom E baris 41, kita blok, kemudian tutup kurung enter. Ini juga sama seperti sebelumnya. Kemudian kita menghitung nilai varians gabungan, yaitu S pangkat 2. Rumusnya seperti ini, sigma DK S pangkat 2 per sigma DK. Nah, jadi di sini didapat dengan sama dengan kolom D baris 42, yaitu ini dibagi kolom B baris 42 bagi 36, hasilnya 196,6528. Kemudian menghitung nilai B, yaitu sigma DK dikali log S2, yaitu kita dengan rumus kolom B baris 42 ini 36, kemudian dikali logaritma kolom K baris 38, tutup kurung 2 kali, kemudian klik enter. Nah, kemudian kita menghitung harga C kuadrat. Harga C kuadrat yaitu rumusnya X kuadrat sama dengan ln 10 dikali P kurang sigma DK kali log SI pangkat 2. Kalau menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan buka kurung ln, buka kurung 10, buka tutup kurung 2 kali, kemudian dikali kolom O baris 38 dikurang kolom F baris 42, kolom F baris 42, berarti yang ini. Jadi hasilnya didapat 1,0529. Untuk alfa sama dengan 5% dari daftar distribusi X2 dengan DK, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3, yaitu 4 didapat dari 4 kelompok data,
dikurang 1 sama dengan 3 diperoleh, kita menggunakan tabel chi square atau x kuadrat, itu dengan df alfanya 0,05, df-nya itu 3. Jadi didapatlah 7,81. Jadi x kuadrat hitung itu kurang dari x kuadrat tabel alfa dk sama dengan k dikurang 1, sehingga hipotesis yang menyatakan varian homogen HO diterima dengan taraf alfa sama dengan 5%, berarti data ini homogen. Baris selanjutnya baris 9, baris 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 16. Lalu Y-nya juga kita kuadrat sama dengan kolom A baris 57. Kita kasihkan ini apa keluarkan dan enter. Lalu ini juga sama dengan kolom A baris 856. Kita panggilkan enter. Baris 16. Lalu semuanya kita jumlahkan, yaitu AX yang kita jumlahkan sama dengan sum kolom F baris 7 sampai kolom F baris 16 kita jumlahkan, lalu kita kurung, klik enter. Yang ini yang X pangkat 2 kita kuadratkan juga sama dengan sum kolom G baris 7 sampai kolom G baris 16, kita tutup kurung, kita klik enter. Ini juga yang B kita jumlahkan sama dengan sum kolom H baris 7 sampai kolom H baris 16, kita tutup kurung, kemudian klik enter. Ini juga sama dengan sum kolom di baris 7 sampai kolom di baris 16, kita tutup kurung, klik enter. Kemudian dilakukan mencari variasi, yaitu kita menggunakan rumus Excel sama dengan var titik s. Kita kurung dari kolom F baris 7 sampai kolom F baris 16, kita kurung. Var S kolom A baris sampai kolom A baris 16, kita blok kurung, klik enter. Hasilnya 1,2,5 datanya didapatkan hasil data. Dia langsung dicari hitung, yaitu kolom D baris 20. Kolom G baris 22 yaitu 10 dikurang 1 itu 9. DK penyebut dari S yang kecil, yaitu
sama juga 10 dikurang 1. Kalau bagi baris 22 dikurang 1 sama dengan 9 dengan alfanya yaitu 0,05. Kita cari di F tabel. F tabel yaitu dengan tabel F dengan tabel F seperti ini, kita cari hasilnya di 83,18 bahwa kurang dari tabel. Hal ini berarti data variabel X dan Y homogen. Baiklah, sekian video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.